Bismillahirrahmanirrahim. Andung Muda. Kisah dari Buya Hamka. Pernah ada hikayat orang-orang tua dulu 30 tahun sebelum tahun 1956 tentang Andung Muda. Andung Muda ialah seorang dukun beranak atau dukun bayi. Banyak perempuan beranak yang telah ditolongnya. Sudah jadi kebiasaan orang-orang dahulu, ketika ia datang tentu diberi makan. Kadang makanan itu tidak cukup lengkapnya, ada kekurangan garam atau kelebihan. Maka meminta maaflah orang yang berobat itu kepadanya. Maafkanlah Andung, gulai kurang garam, tergegas saja tadi membuatnya. Dengan senyum Andung menjawab, tidak mengapa kurang garam, tidak ganjil lidah menerima. Sekali waktu meminta maaf pula orang padanya. Maafkanlah Andung, gulaiku terasa asin, terdorong banyak memasukkan garam. Maklum si Upi yang mengerjakannya tadi. Dengan senyum beliau menjawab, baik benar gulai ini banyak garamnya, baru sedikit kita makan sudah terasa. Seseorang minta maaf pula, maafkan Andung, nasi kami lembek, terlalu banyak air tadi, sehingga tidak terburu mengurangi. Dengan tersenyum Andung Muda menjawab, baik nasi lembek, tidak lama gigi mengunyahnya. Seseorang lain meminta maaf, maafkanlah hamba Andung, nasi hamba terlalu saring atau keras, kurang air dan tidak terburu menyuruti api. Dengan tersenyum beliau menjawab, baik benar nasi saring itu, 2 kali perut awak kenyang. Pertama ketika ia masuk mulut, kedua kembang pula dia sekali lagi lantaran panas dalam perut. Suatu saat ada pula seorang perempuan bertanya obat pada Andung Muda kalau anaknya menangis malam. Andung Muda menjawab, jangan kau susah kalau anakmu penangis malam. Itu tanda badannya akan lekas kembang. Bukankah gerak tangan dan gerak kaki itu senam juga? Dan maling takut mendekati rumah yang ada anak menangis. Sedulur, pesan dari kisah ini adalah tentang bagaimana hidup itu. Jangan hanya susahnya saja yang dikaji, dipikirkan. Jangan hanya dukanya saja yang diratap-ratapi. Sebagaimana berniaga, jangan hanya ruginya saja yang disebut-sebut, tapi untung yang banyak tak terdengarkan. Tetapi bagaimana mengambil sisi-sisi baiknya dalam mendapatkan setiap cobaan, karena setiap sesuatu pasti ada hal baiknya. Di mana ada racun, di situ ada obat menawarnya. Di mana ada bisa, di sana ada pula madunya. Di mana ada kesulitan, selalu ada bersamanya kemudahan ikut serta. Tak pantaslah kita sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit lekas berputus asa dengan ujian. Baru sedikit dicoba, seakan merasa bumi sudah sempit, langit sudah terasa mau runtuh, padahal bumi masih berkembang, langit masih menaungi, matahari masih bersinar, dan angin masih berhembus. Semacam orang kehilangan selembar uang, padahal masih banyak yang tinggal daripada yang pergi. Tak dia syukuri. Seumpama orang enggan berzakat, lebih banyak yang tinggal daripada yang dikeluarkan. Tapi karena tamak dan loba, terasa berat mengeluarkannya. Semakin lama semakin banyak, bertambah berat hati mengeluarkannya. Jadilah selalu orang yang beruntung. Sebagaimana contoh, pedagang terbakar kedainya. Untung 1 toko terbakar, tidak kedua-duanya. Untung anak bininya selamat. Untung kendaraan saja yang rusak,
badan selamat dari binasa, untung dalam segala hal, tak pernah rugi-ruginya. Bukankah tiap satu kesulitan disertakan dua kemudahan sekaligus? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai suatu kesulitan itu bersembunyi dalam sebongkah batu, niscaya Allah datangkan kemudahan itu ke dalam batu itu untuk mengeluarkan dan mengusir kesulitan itu. Bila wajah memandang ke arah yang indah, maka yang nampak hanya keindahan demi keindahan. Begitulah hidup ini, kemana perhatian dan fokus kita, kesanalah semua potensi dan perhatian mengarah. Selalu ada dua sisi dalam tiap kejadian. Terserah kita akan melihat dari sisi positif atau sebaliknya. Semua terserah pilihan masing-masing kita.